Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus pembacokan satu kantor yang dilakukan oleh satu orang pemuda, yang mana dia itu sebagai office boy di kantor tersebut. Kantor tersebut merupakan kantor koperasi yang berada di daerah Harjawinangun, kecamatannya Harjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelum gue lanjut ke kronologinya, gue akan menceritakan sedikit biografi singkat dari sang pelaku pembacokan di kantor koperasi yang ada di Cirebon tersebut. Pelakunya bernama Rohman, berumur 23 tahun. Warga Cirebon juga tuh, warga Cirebon, Jawa Barat. Sekarang kita lanjut ke kronologinya. Kronologinya ketika Rohman itu merasa sakit hati karena si HAN ini selaku bosnya atau kepala cabang dari kantor koperasi tersebut selalu menghina dan selalu mengejek si Rohman tersebut sebagai tersangka. Seperti yang kita alami sebagai seorang pekerja gitulah. Pasti di pekerjaan kita itu atau di area kantor atau di circle pekerjaan kita itu ada orang-orang yang baik, juga ada orang-orang yang menyebalkan, ada juga orang yang sering iseng. Nah, itu tuh yang dialami oleh Rohman. Tetapi dia menanggapi dengan santai lah, karena dia juga paham dia itu seorang office boy yang nggak banyak berbuat apa-apa. Apalagi yang sering iseng dan sering mengejeknya itu adalah seorang atasannya, kepala cabang dari koperasi tersebut. For your info, di koperasi ini terdapat 9 orang. 9 orang itu dihitung dengan Rohmannya. Berarti semuanya 8 orang. Rohman itu mengurusi 8 orang maksud gua. Jadi satu atasan, 7-nya lagi itu karyawan. Satu lagi Rohman, jadi 9. Dan Rohman juga tidak hanya berprofesi sebagai OB, tetapi merangkap sebagai sapam. Jadi dia jaga juga tuh, jaga malam, terus jaga siang, plus dia nyiapin minuman, nyiapin makanan, terus disuruh-suruh kalau minta tolong gitu kan. Ini selayaknya OB pada umumnya lah. Di sini Rohman tidak menunjukkan gelagat-gelagat yang negatif atau yang menjurus kepada permusuhan sebenarnya awalnya. Cuman ketika puncaknya itu ketika Rohman terbesit ingin mencelakai sang atasan sebagai kepala cabang di koperasi tersebut yang sering mengejek Rohman. Puncaknya ketika sang atasan itu atau sang kepala cabang itu menyuruh Rohman membelikan ayam goreng di sekitar tempat kerjanya. Nah, ketika sudah dibelikan, ayam goreng itu bukannya dimakan tetapi malah dilempar ke wajah si Rohman tersebut. Jadi si Rohman itu nggak terima juga. Bahkan sang atasan itu bukannya berterima kasih, dia tuh malah ngomong yang enggak lah. Pada saat itu kurang lebih si atasan itu berbicara yang intinya itu dia tuh nggak mau lah, karena ayam gorengnya itu nggak enak bagi dia. Padahal pada saat itu belum dimakan loh. Apalagi si ayam gorengnya itu panas. Coba aja lu bayangin, lu disuruh beli ayam gorengnya, habis itu ayam gorengnya dilempar ke muka lu. Kesel nggak? Nah, kayak gitu aja kurang lebih gambarannya. Nah, setelah itu Rohman pun membalas gitu, nggak diem aja, dia juga membalas perkataan dari si atasannya tersebut. Rohman itu berkata, Anda itu jangan seenaknya, walaupun Anda itu seorang atasan, hargai kerja saya, gitu, pekerjaan saya. Nah, setelah itu Rohman nggak ambil pusing nih, jadi dia udah aja lah kerja biasa lah. Jadi kekesalannya tuh nggak terlalu dipikirkan. Nah, tapi ketika dia pulang, kekesalannya itu terbesit lagi tuh. Dia ingin mencelakai sang atasan tadi itu yang sudah melempar dia dengan ayam goreng yang sudah dibelikan olehnya. Nah, tadinya kan si Rohman itu memikirkan kira-kira mencelakai si bosnya aja nih. Ya kalau bahasa gampangnya pengen ngisengin aja lah, kira-kira ini manusia kapok, manusia songong ini. Kurang lebih kayak gitu tuh. Nah, cuman besoknya lagi ternyata ada hal yang lebih ngeselin lagi dari sang bos tadi tuh, atau sang kepala cabang koperasi tersebut. Ketika Rohman itu lewat ingin bekerja sebagaimana biasa lah, pagi-pagi gitu kan, jam 8:30 kurang lebih. Nah, si Rohman itu lewat papasan dengan si kepala cabang koperasi tadi yang berinisial HAN. Ketika lewat itu si HAN itu menyerongkan badannya dan menutup hidungnya. Bersamaan itu dia berkata, coba kamu itu kalau mau kerja itu mandi dulu katanya. Mandi terus pakai minyak wangi, pakai deodoran biar nggak bau. Nah, di situ Rohman makin kesel lagi tuh. Dia juga berkata nih, nggak diem aja, dia juga berkata seperti yang sebelumnya kayak gitu. Hargailah Pak, walaupun saya itu seorang bawahan dan seorang OB, cuman Anda itu harusnya hargai, jangan seperti itulah. Nah, ketika itu Rohman nggak mikir
apa sih, nggak mikir buat ngesengin atau ngecelakain lagi atau menciderai, bukan, tapi dia terbesit dalam pikirannya tuh udah sekalian aja dihabisi lah, karena dia udah mendidih banget bahasanya. Kemarin yang ayam goreng dia mungkin masih toleran lah, kemarin soal ayam goreng dia masih disabarin lah, masih sabar dia kan, nggak terlalu ambil pusing. Cuman ini kayaknya udah kebangetan banget nih, soalnya bertubi-tubi dia itu kan. Sebelum ayam goreng tadi dia juga udah sering ngatain si HA ini sebagai kepala cabang. Terus juga kan setelahnya itu ayam goreng tadi, nah ditambah lagi masalah ini, masalah bau badan nih. Rohman udah nggak terima banget. Nah ketika pulang malamnya itu Rohman memikirkan gimana cara menghabisi sang kepala cabang koperasi tersebut yang sudah membuatnya jengkel dan kesal gitu kan. Nah setelah itu Rohman pun sudah memikirkan nih, dia ingin membacok si kepala cabang tersebut. Setelah sudah terpikirkan, Rohman pun, setelah memikirkan soal eksekusi, Rohman pun membeli tiket pesawat. Tujuannya adalah agar dia itu mudah untuk kabur. Waktu itu dia tuh membeli tiket pesawat tujuan Makassar, yang mana penerbangannya ini berangkat pada tanggal 29 Januari 2024. Nah setelah pesen, habis itu dia mikirin tuh alat apa yang sekiranya murah dan juga gampang disembunyiin di kantor koperasi tersebut. Oh ya, for your info nih, jadi kunci si koperasi tersebut juga kunci kantor koperasi, maksud gue kunci kantor koperasi tersebut yang megang juga si Rohman selaku penjaga merangkap OB. Setelah itu Rohman pun membeli sebuah parang, jadi kayak kemarin juga tuh, kayak kasus si Junaidi yang di Kalimantan tuh yang menghabis satu keluarga, dia juga kan pakai parang juga. Nah Rohman juga sama, membeli parang di sekitar rumahnya. Kenapa parang? Karena parang itu murah dan juga mudah disembunyikan. Setelah itu Rohman pun menyembunyikan parang tersebut di laci dapur di kantor koperasi yang dia itu kerja di situ. Nah singkat cerita, besoknya itu hari kerja biasa lah, Rohman sudah menyiapkan parangnya tersebut di laci, dan juga para karyawan plus bos cabang tadi rapat, kepala cabang maksud gua. Kepala cabang tadi rapat di atas, itu kan lantai 2 tuh posisinya tuh. Nah ketika sudah sampai di atas semua karyawan dan juga kepala cabang operasi tersebut, Rohman pun mengunci semua pintunya tuh. Mengunci semua tuh, dari mulai pintu depan, pintu belakang, pokoknya biar mereka itu nggak ada yang keluar. Nah setelah itu Rohman pun menjalankan aksinya. Setelah mereka pada rapat lah, baru mulai rapat, Rohman pun ke atas sambil membawa parang yang sudah dia siapkan tadi. Awalnya dia itu hanya ingin menghabisi sang kepala cabang dari koperasi tersebut, yaitu si HAN. Setelah itu Rohman pun ke atas kantor, yang mana di situ itu ada HAN dan juga karyawan lainnya. Jadi 7 karyawan plus juga 1 HAN itu sebagai kepala cabang tersebut. Ke atas sambil ngebawa si parang tersebut. Jadi si parangnya ini di belakang bahu dia kayak gini ke atas. Habis itu si kepala cabang itu bukannya basa-basi atau gimana lah, ngelihat kelegat yang mencurigakan nih, maksud gua kan nanya harusnya kan, dia itu malah berbicara kasar juga tuh. Ngapain kamu kesini? Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh si kepala cabang tersebut. Nah si Rohman pun menjawab atau membalasnya dengan perkataan, bacot lu, langsung dihantamkan aja tuh si parang tersebut ke leher si kepala cabang. Nah awalnya dia itu hanya melukai si kepala cabang tersebut, pokoknya membabi buta lah si Rohman ini. Dia ditebasin ke tangannya, terus juga ke dadanya, pokoknya berapa kali tuh, sampai teman-temannya itu nggak tinggal diam kan, ada yang coba misahin tuh, tapi kena tusuk juga. Ada juga yang ngomong gitu, Bang Rohman tuh, ada salah satu karyawan cewek namanya Jessica, dia tuh ngomong terus tuh, kayak coba melerai lah. Rohman juga mungkin di sini kesel nih. Asumsi gue pribadi ya, pastilah Rohman kesel, karena itu seolah-olah membela si kepala cabang tadi, yang mana dia itu udah membuat Rohman itu jengkel. Kejadian ayam goreng tadi tuh yang gue jelasin di awal. Dia juga ditusuk juga tuh, bahkan si Rohman pun membacok kepala si tadi tuh karyawati koperasi tersebut. Jadi si kelapanya itu sampai lukanya tuh lumayan gede, menganga. Juga ditusuk juga tuh dadanya, sama dibacok juga tangannya.
karena dia itu yang paling berisik di antara kerumunan karyawan koperasi tersebut. Yang lain juga yang nggak berisik tetap aja kena juga. Jadi ada 3 orang yang kena bacok di situ. Ada 4 orang sih, cuman yang kritis 2 orang tuh, si HAN dan juga si Jessica tadi tuh yang berisik. Nah sisanya kemana? Sisanya itu kabur lewat jendela. Nah, habis itu langsung turun ke bawah tuh. Berarti ada tuh 2, 3, 4 tadi tuh 5, 6, 7. Berarti 4 kabur berhasil tuh. 4 dilumpuhin sama Rohman di situ, dibacok maksud gua. 2-nya kritis, 2-nya yang enggak lah, masih bisa diselamatin. Setelah itu yang 4 tadi tuh kabur ke bawah dan juga dia tuh teriak-teriak ke warga lah yang dari sekitar, Pak tolong Pak, di situ ada pembacokan. Di mana nih? Di situ di kantor koperasi. Pokoknya yang berhasil turun ke bawah itu mengumpulkan warga lah sebanyak mungkin. Nah ketika itu warga pun mendobrak koperasi yang tadi dikunci oleh Rohman. Nah ketika mereka berhasil masuk ke dalam kantor tersebut, bener aja tuh si Rohman udah banyak cairan merah dan juga di situ ada parang juga dan juga korban tuh bergeletakan. Warga pun menelpon ambulan dan juga pihak kepolisian. Nah di situ pihak kepolisian datang, terus korban-korban diambil lah, dibawa ke ambulan. Habis itu Rohman pun diamankan ke polisi. Nah setelah itu kabar terbarunya itu si HAN itu berhasil diselamatkan lah, walaupun dia tadinya kritis tuh berhasil membaik dan juga berhasil sembuh dengan berangsur-angsur membaik kayak gitu lah. Nah cuma si Jessica itu meninggal. Tadinya kritis berusaha ditolong tuh. Habis itu dia karena kebanyakan cairan merah yang keluar dari kepalanya, jadi dia itu cairan merahnya itu banyak yang keluar, jadi dia meninggal. Akibat perbuatannya Rohman pun dijerat hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena ini merupakan pembunuhan berencana. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.